Filsuf Inggris abad ke-17, John Locke harus diingat kontribusinya yang bijaksana dan brilian untuk 3 masalah besar yang terus menjadi perhatian kita sampai hari ini. Bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita, siapa yang harus memerintah kita, dan apa yang harus kita lakukan tentang orang-orang yang memiliki ide religius yang berbeda kepada kita. Locke dilahirkan di desa Samres yang tenang pada 29 Agustus 1632 Inggris. Dia berumur 10 tahun ketika Perang Saudara Inggris pecah, dan ayahnya menjadi kapten di pasukan parlemen. King Charles I dieksekusi di depan publik pada 1649, hanya beberapa meter dari tempat Locke belajar di Westminster School, yang pada waktu itu merupakan sekolah terkenal di Inggris. Pendidikan di sana berpusat pada pembelajaran bahasa-bahasa kuno, yaitu pertama bahasa Latin, kemudian bahasa Yunani, dan juga bahasa Ibrani. Setelah itu, pada tahun 1652, Locke mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan di Sekolah Gereja Kristus, Oxford, dan tinggal di sana sejak bulan Mei 1652. Di sekolah itu, Locke kurang menyukai metode skolastik dalam perdebatan dan juga tema-tema metafisika dan logika. Karena itu, Locke tidak mendapatkan nilai yang mengesankan ketika ia mendapatkan gelar hingga Strata 2. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca karya-karya sastra seperti drama, roman, dan sebagainya. Setelah itu, Locke mulai menyenangi bidang medis, sebagaimana tertulis di dalam beberapa catatan pribadi Locke yang ditulis pada periode akhir dekade 1650-an. Ia membuat banyak catatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Pada tahun 1666, Locke bertemu dengan Lord Ashley yang di kemudian hari membuat perubahan besar dalam hidup Locke. Pada tahun 1667, Locke pindah dari Oxford menuju London untuk bekerja di rumah Lord Ashley. Locke tinggal di sini selama 8 tahun. Selama di London, Locke juga membaca buku-buku pengobatan. Namun di situ ia mendapat pengalaman langsung dalam soal-soal klinis karena ia menjadi asisten dari Thomas Sydenham yang seorang dokter. Locke menemani Sydenham dalam perjalanan-perjalanannya dan juga membuat catatan-catatan tentang sosial kesehatan. Di sini Locke membuat catatan yang akhirnya dibukukan dengan judul The Arte Medica, yang di dalamnya dipakai pendekatan empiris. Pada tahun 1668, Lord Ashley mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah. Locke melakukan operasi terhadap liver Lord Ashley dan keadaannya semakin membaik. Karena itu, Lord Ashley menganggap Locke sebagai penyelamat hidupnya. Setelah itu, untuk mendukung studi Locke dalam bidang kimia, Lord Ashley menyediakan laboratorium di rumahnya. Selain meningkatkan kemampuan dalam bidang kesehatan, dengan praktik langsung bertambah Sydenham, perkenalan Locke dengan Lord Ashley juga menambah pengalaman Locke dalam bidang politik. Setahun setelah datang ke London, Locke menulis esai tentang toleransi yang isinya amat berbeda dengan dua karya yang ia tulis pada tahun 1660 sampai 1662. Pada tahun 1669, Lord Ashley melibatkan Locke dalam urusan pendirian koloni baru di Carolina, khususnya dalam membuat konstitusi Carolina. Locke menjalani tugasnya dalam membantu Lord Ashley hingga meninggalkan Inggris menuju Perancis pada tahun 1675. Hingga tahun 1670, Locke belum dapat dikatakan sebagai seorang filsuf. Akan tetapi, ia mulai mengorganisasi suatu pertemuan dengan beberapa temannya untuk berdiskusi mengenai topik-topik tertentu. Ada tulisan tentang epistemologi yang ditulis pada tahun 1671 berdasarkan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Locke. Selama tahun 1672 hingga 1675, kebanyakan waktu Locke dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas administratif. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih, tabula rasa, yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu sendiri.
Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman. Pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Luke adalah pengalaman. Ragam pengalaman manusia. Luke menyatakan ada dua macam pengalaman manusia, yakni pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia. Kemudian, pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya. Proses manusia mendapatkan pengetahuan dari perpaduan dua bentuk pengalaman manusia, pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah, diperoleh apa yang Luke sebut pandangan sederhana, simple ideals, yang berfungsi sebagai data-data empiris. Ada 4 jenis pandangan sederhana. Yang pertama, pandangan yang hanya diterima oleh satu indera manusia saja, misalnya warna diterima oleh mata dan bunyi diterima oleh telinga. Kedua, pandangan yang diterima oleh beberapa indera, misalnya saja ruang dan gerak. Ketiga, pandangan yang dihasilkan oleh refleksi kesadaran manusia, misalnya ingatan. Keempat, pandangan yang menyertai saat-saat terjadinya proses penerimaan dan refleksi, misalnya rasa tertarik, rasa heran, dan waktu. Di dalam proses terbentuknya pandangan-pandangan sederhana ini, rasio atau pikiran manusia bersifat pasif atau belum berfungsi. Setelah pandangan-pandangan sederhana ini tersedia, baru rasio atau pikiran bekerja membentuk pandangan-pandangan kompleks. Rasio bekerja membentuk pandangan kompleks dengan cara membandingkan, mengabstraksi, dan menghubung-hubungkan pandangan-pandangan sederhana tersebut. Ada 3 jenis pandangan kompleks yang terbentuk. 1. Substansi atau sesuatu yang berdiri sendiri, misalnya pengetahuan tentang manusia atau tumbuhan. Kedua, modi, cara mengada suatu hal atau pandangan kompleks yang keberadaannya bergantung kepada substansi, misalnya siang adalah modus dari hari. Ketiga, hubungan sebab akibat, misalnya saja pandangan kausalitas dalam pernyataan air mendidih karena dipanaskan hingga suhu 100 derajat Celcius. Dalam pandangan tentang filsafat ilmu pengetahuan, Luke mengemukakan tentang beberapa tujuan pendidikan. Pertama, pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia. Oleh sebab itu, sebagai bagian akhir dari pendidikan, pengetahuan hendaknya membantu manusia untuk memperoleh kebenaran, keutamaan, dan kebijaksanaan hidup. Kedua, pendidikan juga bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Dalam konteks ini, Luke melihat pengetahuan sebagai usaha untuk memberantas kebodohan dalam hidup masyarakat. Ketiga, pendidikan juga bertujuan untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Dalam arti ini, pengetahuan dilihat oleh John Locke sebagai sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang bermoral. Keempat, tujuan pendidikan menurut John Locke yaitu pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan membaharui sistem pemerintahan yang ada. Selanjutnya yaitu metode pendidikan menurut John Locke. Pada dasarnya, Locke menolak metode pengalaman yang biasa disertai dengan hukuman. Baginya, tata krama dipelajari melalui teladan dan bahasa dipelajari melalui kecakapan. Dengan demikian, metode yang ditawarkan Luke adalah pelajaran melalui praktek. Metode harus membawa kepada praktik aktivitas-aktivitas kesopanan yang ideal sampai mereka menjadi terbiasa. Anak-anak pertama-tama belajar melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan, baru kemudian tiba pada pengertian atau pengetahuan atas apa yang ia lakukan. Kurikulum inti menurut John Locke. John Locke menegaskan, kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan, dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan, dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman yang sewenang-wenang. Kurikulum bagi kaum miskin hendaknya difokuskan pada ibadat yang teratur demi memperbaiki kehidupan religius dan moral
pada kerajinan tangan dan keterampilan pertanian, pada pendidikan kesenian, dengan suatu maksud bahwa para murid harus belajar membaca, menulis, mengerjakan ilmu pasti. Menurut Luke, perkembangan kepribadian yang baik terdiri dari 3 bagian: kebajikan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Pendidikan ini mencangkup membaca, menulis dan ilmu menghitung, bahasa dan kesastraan, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan kesenian. Ia juga menekankan studi geografi, aritmatika, astronomi, geometri, sejarah, etika, dan hukum sipil.